Bolehkah kita melakukan haji dan umrah kepada keluarga yang waktu itu kita masih kecil? Itu Pak, badal haji dan badal umrah itu kita sudah pelajari bahawa dia bisa dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, dilakukan bagi orang yang masih hidup tapi tidak mampu lagi menuju untuk melakukan haji atau umrah. Masih hidup tapi dah nak mampu lagi, apakah kerana faktor tua, cacat, sakit-sakitan, tapi dia ada wang, itu boleh badal walaupun masih hidup. Boleh badal haji, boleh badal umrah. Yang kedua, sudah mampu haji tapi didahului oleh kematian. Ini kita sudah daftar nih, wang banyak, sambil nunggu kapan dipanggil. Karena kan kita tertunda dipanggil gara-gara siakut. Korupsi dia 10 triliun itu sudah cukup untuk membuat kita tertunda. Ini meninggal dalam keadaan menunggu, ini boleh dibadalkan. Jadi walaupun kita dulu waktu kecil tidak dibilang apa-apa, kalau orang tua kita sudah termasuk orang yang wajib haji, maka itu termasuk perkara yang dibolehkan untuk membadalkan. Tapi kalau masih hidup, sehat-sehat saja, itu tidak boleh badal. Itu harus berangkat sendiri. Karena haji itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain kecuali dengan dua keadaan tadi. Umrah juga begitu. Umrah yang dimaksudlah umrah wajib. Kalau umrah sunat sampai ke sana kita umrah atas nama orang tua, kita umrah. Kalau umrah sunat tidak apa-apa. Sebagian ulama membolehkannya. Masih ada, Bapak Ibu? Ya, silakan. Meminta agar diwafatkan di Makkah atau Madinah. Memohon agar diwafatkan di Madinah itu boleh. Memohon itu boleh. Karena memang ada hadis Nabi, kalau engkau bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Jadi Nabi kan ingin mengatakan, maksudnya seandainya engkau bisa meninggal, itu kan seakan-akan kita menentukan meninggal kita, padahal kan kita tidak bisa menentukan meninggal kita. Berarti salah satu caranya bermohon. Bermohon agar kita bisa dimeninggalkan di tanah Mekah atau Madinah, karena memang kemuliaan tanah tersebut. Itu ada hadis yang menyatakan kelebihan orang meninggal di sana. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdir menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kita ini dimulai kehidupan kita dari alam rahim sampai meninggal, itu sampai tanahnya sudah ditentukan di mana tanah kita meninggal. Cuma takdir bisa merubah doa. Takdir bisa merubah doa. Doa bisa merubah takdir. Selama takdir itu bukan takdir mubram, bukan takdir yang telah dipatok oleh Allah, bisa. Bisa saja Allah rubah dengan permohonan kita agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, agar meninggal begini, Allah bisa rubah. Jadi tidak apa kalau seandainya seseorang bermohon-mohon ke Allah, meninggalkan aku di tanah haram, itu tidak mengapa. Jadi kewajiban suami benar bahawa berbentuk kewajiban yang zahir dan yang batin. Yang dimaksud dengan kewajiban yang lahir adalah memberi nafkah lahir untuk kehidupan kehidupan keluarganya. Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada isteri-istrimu, atau bergaullah engkau dengan isteri-istrimu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini yang dimaksud dalam tafsir adalah memperlakukan istri sebagaimana yang dituntun syariat, berupa memberi nafkah. Dan kita laki-laki itu dihargai oleh perempuan karena nafkah. Yang katakan Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dikodratkan Allah menjadi pemimpin. Dia jadi pemimpin dalam rumah tangga, dan dia harus ditaati oleh istrinya. Jadi kelebihan itu baru terwujudkan bima anfaqu, dengan yang apa mereka nafkahkan dari harta mereka. Jadi kehormatan kita sebagai suami itu ketika kita memberi nafkah. Buktinya, bapa boleh bicara lembut sekali ke istri.
Tiap-tiap hari lembut, nak pernah bapak caci, panggil sayangku, my honey, yayang, leh pupu bapak hari kerau ke. Silakan lakukan itu. Senyum tiap hari, kemudian jaga diri, mandi selalu 5 waktu mandi, pakai minyak wangi. Tapi tidak ada wang belanja. Yang hana peng. Cuba lihat reaksi isteri. Apakah dia akan mengatakan waktu bertemu dengan sesama perempuan, suamiku, walaupun hana peng, tapi orangnya wangi kali, tiap-tiap hari wangi, senyum-senyum tiap hari, Masya Allah, baik kali. Apakah itu yang dia laporkan? Saya yakin 2000% bukan itu kalimat yang dia laporkan. Pasti yang dia katakan apa? Suamiku walaupun wangi, senyumnya Masya Allah tiap hari, orangnya lembut kali, tapi kurang ajar dan anak beri nafkah ke kek. Kurang ajar kali orangnya, nak dikasih nafkah. Ujungnya apa Pak? Minta cerai. Maka kita itu seorang laki-laki, tugas kita memberi nafkah. Nah pertanyaannya, sebesar apa kita memberi nafkah? Baca surat Tahrim dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu menjelaskan tentang kriteria memberi nafkah. Yang intinya Allah mengatakan apa? Semampu engkau, apa yang engkau pakai itu engkau beri, apa yang engkau makan itu yang engkau beri. Jadi semampu kita, tidak diberi beban di luar kemampuan. Nah, dengan memahami itu berarti wajib bagi suami memberi nafkah, tetapi jangan memaksa diri sampai terjun ke maksiat demi memenuhi nafsu isteri. Kalau kita cuma sanggup memenuhi rumah sewa, sewalah dulu. Jangan sampai isteri mengatakan, bang, mungkin dah tinggal rumah sewanya aju-aju, pinjamlah uang di bank bang. Itu jangan sampai ke situ. Semampunya, mampu makan belanjanya sekian 2 juta, berikan 2 juta. Yang intinya kalau kita kadar kemampuan besar, gaji 15 juta, ya sesuaikanlah. Kalau kira-kira kita gaji 1,5 juta, ya beli baju serba 35.000, kemudian kos kaki, sepatu serba 35.000. Tapi begitu dinaikkan gaji menjadi 5 juta, tambahlah uang belanjanya, bahagiakanlah istri. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan ini yang perlu dipahami juga. Kalau kita punya rasa atau perasaan membahagiakan, yang penting kita beri. Tidak penting harus memahami tentang apakah dia puas atau tidak, karena manusia tak akan pernah puas. Jadi kalau sudah cocok dengan kemampuan, ini kita kasih 5 juta, ini untuk belanja, nah itu sudah kita memenuhi kewajiban kita. Oh, isteri bilang hansip dong biasa aja 15 juta, nah itu udah nafsu yang bermain. Maka isteri pun perlu dididik tentang bagaimana menerima pemberian suami. Salah satu kemurkaan Allah bagi isteri adalah ketika tidak mensyukuri pemberian suami. Jadi terus merepet, tidak cukup. Padahal kemampuan suami ya segitu. Dia honorer itu gajinya 1,5 juta, 2 juta, semampu begitu. Nah, jadi ini harus ada keseimbangan antara pemahaman istri terhadap kemampuan suami. Yang penting wajib kasih nafkah. Oh, nanti apakah semua setelah dia beri uang belanja, atau adakah kelebihan uang wajib dilaporkan ke isteri? Tidak. Kita ada gaji 20 juta, kita senangkan isteri 10 juta. Ini beli apapun yang kau mau beli, make upnya semua lengkap, itu sudah di situ semuanya, maskara, blush on, blush off, kemudian pewarna pipi, kan, apa saja apa, itu lengkap. Itu kita wajib juga berikan, karena itu kebutuhan kita untuk melihatnya. Kadang-kadang kan sering saya bilang, kita nuntut istri macam-macam Pak, harus tampil kayak artis, mirip ini mirip itu. Begitu diminta uang make up, kita nak kasih, suruh pakai timun, kaplah bawa timun, kadipek bawa muka ke. Tapi kita tuntut harus begini, itu tak bisa. Nah, jadi asal sudah beri cukup, maka kelebihan dana tidak perlu lapor ke isteri. Isteri pun harus paham itu, tidak perlu lapor ke isteri. Tidak perlu ini ada 10 juta lagi, mana, ke mana bawa, coba lapor dulu ke mana bawa 10 juta lagi. Itu isteri sudah melangkahi kehormatan suami.
Mau dia bawa ke mana saja asal bukan maksiat, bukan urusan isteri. Yang penting isteri sudah berbahagia dengan apa yang diberikan oleh suami. Maka banyak isteri kadang-kadang mencurigai suaminya. Terus-terusan dia cek, ya, dia cek kemana pengeluaran, sampai minta rekening, sampai minta ATM, nomor PIN segala macam. Itu bahaya. Itu bisa memancing keributan. Karena tugas isteri dua perkara. Tugas isteri dua perkara, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Cuma dua itu, Pak. Jadi tidak wajib masak, tidak wajib mencuci baju, tidak wajib ngepel, tidak wajib bersih-bersih mainan anak, tidak wajib. Itu bukan wajib. Wajib taat pada suami. Maka ketika suami suruh masak, di situ baru masak. Ketika suami mengatakan pergi ngepel sebentar, di situ ngepelnya. Itu aja yang perlu dijaga. Aman hidup sampai berbahagia. Jadi apa yang ada berikan kemampuan. Ya, dan isteri bahagia lebih itu urusan suami, mau berkasih ke mamaknya, ke bapaknya, ke mana saja, tidak usah tanya kalau kita sudah dicukupi kebutuhan kita. Ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kebutuhan nafkah, yang nafkah batin itu yang dimaksud sebenarnya ya kebutuhan biologis, kebutuhan suami isteri biologis. Nah, dan itu penting karena isteri walaupun tidak dibebani dengan nafsu syahwat tetapi wajib ada. Makanya Umar bin Khattab 4 bulan pasukan perang berada di medan perang suruh pulang, suruh ganti, karena wajib memenuhi kewajiban isteri. Ya, jadi kalau curhat-curhat itu hanya bahagian adab suami mendengarkan keluhan isteri. Tapi yang nafkah batin yang dimaksud wajib memberikan nafkah batin. Wajib. Paling lama 4 bulan boleh berpisah. Setelah itu para sahabat memberitahu isteri kalau dah 4 bulan terpisah dari suami, itu sudah mulai hang tu, Pak. Kalau suami bukan 4 bulan, 4 hari, Pak. Buat urung pisah hari winangnya kaheng. Kambing lewat, kambing cantik, nyamuk lewat, nyamuk seksi. Ya, kecoak lewat, nampaknya sudah kurma, sudah mirip kurma jalan-jalan. Kalau isteri 4 bulan itu masih dalam keadaan batas ambang. Itu kita harus segera memahaminya. Bolehkah berwasiat kepada keluarga? Contoh wasiatnya, kalau mama meninggal nanti atau ayah meninggal, ini ayah minta kalian bagi harta sama rata, misalnya. Ya begitu ya Pak Anwar ya. Artinya minta pokoknya bagi, jangan ribut-ribut. Kebenaran kan? Dibagi juga dulu nanti baik-baik kalian kalau bisa Pak Ustaz nanti ada mengingat tadi anak-anak perempuan lagi Oke. satu dan dua. Baik. Itu kalau diwasikan takut bertahu dengan hukum yang Allah berubah nanti maksudnya. Terima kasih. Baik. Dia minta supaya anaknya berbagi dengan hukum Allah. Nyan hana perejek wasiat, Pak. Karena hukum warisan itu bukan diwasiatkan, memang harus dilakukan seperti hukum Allah. Tidak bisa kita wasiatkan ini bagi dengan hukum Allah ya, tidak perlu dibilang pun wajib. Cuma kalau kita ingin memberi wasiat, wasiatnya kita melakukannya dengan cara begini. Ini jangan sampai harta ini tidak dibagi kecuali dengan hukum Allah. Maksudnya kita mencoba menghindarkan anak-anak kita dari pertikaian, sehingga kita meminta agar dilakukan dengan hukum Allah. Itu wasiat supaya mereka tidak ribut, boleh. Lalu kemudian kita minta nanti setelah bagi wasiat, ya kalian setelah bagi warisan kalian berbagilah, bagi-bagilah dengan adik-adik ini yang perempuan agar sama rata ujungnya. Nah, kalau kita minta untuk dibagi sama rata setelah bagi warisan, maka wasiat ini wasiat yang boleh tidak ditaati, karena wasiatnya melanggar syariat. Apa wasiat melanggar syariat? Yaitu tidak ada kewajiban wajib memberi sama rata setelah dibagi dengan hukum Allah. Nah, itu terserah keinginan masing-masing dari anak-anak kita. Mau dia kasih ke adiknya boleh, tidak dikasih boleh. Cuma kalau dia lihat adiknya itu punya andil kuat memelihara ayah ibu, maka sebaiknya dia memberi. Nah, jadi benar bahwa tidak boleh memberi wasiat wajib begini nanti ujungnya, karena itu akan mengganggu proses setelah terjadinya warisan. Satu lagi wasiat yang tidak boleh, Pak,
iaitu tidak boleh berwasiat harta untuk ahli waris. Tak boleh kita mengatakan ni kalau ayah meninggal, ni rumah yang di sana itu untuk adikmu yang perempuan ya. Itu tak boleh. Kenapa? Karena dia nanti akan mendapatkan double, dari wasiat dapat, dari warisan dapat, dan itu akan menjadi pemicu timbulnya sengketa. Makanya Rasulullah yang mengatakannya, la wasiyata li waris, tak boleh berwasiat untuk ahli waris. Wasiat apa? Wasiat harta. Jadi kebiasaan di sebahagian daerah kita, nyanjuk rumah ke anak inang, kalau mau kasih jangan wasiat, kasih di masa hidup. Tapi kalaupun mau dihibahkan, Rasulullah paling benci hibah orang tua yang tidak adil dengan anak-anaknya, sehingga Rasulullah tidak mau menjadi saksi ketika terjadi di masa sahabat. Kalau mau kasih hibah untuk anak-anak, wajib adil. Adil itu ya sesuai dengan kemampuan anak. Yang sudah PNS kasih begini, yang P3K kasihnya ini, kalau yang nggak ada kerja, yang penting semuanya dapat. Jadi jangan sampai menimbulkan sengketa lagi, karena harta itu bisa berbahaya bagi kehidupan, kelangsungan hidup anak-anak kita. Itu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena wasiat itu dilakukan setelah meninggal, hibah dilakukan masa hidup. Maka tidak boleh berwasiat ini satu pintu untuk ini, tidak boleh, karena mereka nanti akan mendapatkan dua kali, warisan dapat, wasiat dapat. Sehingga yang lain mengatakan, enak kali kamu sudah dapat ini, dapat warisan lagi, kami dapat apa? Akhirnya dibunuhlah adiknya. Itu kan gara-gara itu tuh. Nabi Yusuf dibuang ke sumur gara-gara apa, Pak? Gara-gara mendapatkan perlakuan yang berbeda. Maka hati-hati, mungkin anak kita ada yang dibuang ke sumur oleh abang-abangnya gara-gara kita memperlakukannya beda. Itu yang kejadian di Banda Aceh apa di Takengon, lupa saya, yang anak perempuan bunuh mamak. Gara-gara apa, Pak? Mamaknya selalu mengatakan, kamu ndak kayak abangmu pintar, IPK-nya 3,9, kemudian dia sudah ini sudah itu, sedangkan anak perempuan ini dijelek-jelekkan anaknya. Akhirnya mamaknya lagi tidur, dibunuhnya, Pak. Dibunuhnya. Bayangkan, membunuh mamak dengan kebencian. Itu makanya hati-hati. Jadi sebelum kita dibunuh, jangan buat yang aneh-aneh kepada anak kita. Kalau bagi sama rata. Jadi betul, wasiat itu tidak boleh diembel-embel dengan setelah bagi warisan wajib, tidak boleh, karena itu akan mengganggu proses keikhlasan mereka memberi. Cuma kasih nasihat boleh, nak, nanti kalau sudah habis bagi warisan ya lihat-lihatlah kalau dia tidak cukup, kalau kalian bisa bantulah. Jadi bukan mewajibkan. Itu yang jiran ya. Pertanyaan, bagaimana kondisi ketika ada seseorang sehat badan, sehat pikiran, tapi kerjanya minta-minta sedekah? Bapak Ibu, pekerjaan meminta-minta, pekerjaan terlaknat. Jadi itu bukan pekerjaan yang baik, dan itu disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang mulai membuka diri untuk meminta-minta, maka dia telah membuka jalan menuju kefakiran. Jadi dilaknat. Nabi mengatakan, barang siapa yang mulai berani meminta-minta, mengemis-ngemis, maka dia telah membuka pintu menuju kefakiran. Kita sudah bahas dulu, Pak, tentang sedekah, tentang orang yang suka meminta-minta. Apa kata Nabi? Semua orang yang meminta-minta dalam keadaan dia mampu, belum waktunya dia layak meminta, dia masih mampu, tapi dia mulai meminta, dijadikan pekerjaan, semua mereka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tak berdaging, dicopot daging dari wajahnya. Kenapa? Begitulah di dunia dia menghilangkan rasa malu di wajahnya, berdiri di lampu merah, keliling sana nyan hana malele, karena but melakainya but hana malele, sedangkan tanda iman malu.
Kita akan bilang sama anak kita kalau kita beriman, nak, jangan minta-minta, ya, jangan minta sama orang, ya. Ini kalau datang tamu jangan bilang-bilang ampau, jangan bilang-bilang. Biar mama aja nanti yang minta. Berarti mamanya yang kurang ajar. Anaknya ditahan-tahannya. Tapi itu kalau kita bilang jangan minta, kita punya perasaan tak berani minta, itu iman. Begitu iman lepas, malu muncul, rasa tidak malu muncul. Makanya mulai datang kedai kopi, taruh amplop, keliling, ambil. Kadang-kadang orang angkat tangan dari dalam mobil tu, tak malu lagi tu, lihat wajah orang, tak malu lagi tu, berhenti gitu. Semua mereka dilaknat oleh Allah sampai diancam hari kiamat bangkit dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Kalau semua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilaknat, maka kita tak boleh mendukung orang-orang yang sedang dilaknat. Jadi kalau ada anak muda bawa celeng, penipuan banyak sekali, Pak. Yang bawa sertifikat pesantren yang rata-rata semengut, walaupun yang betul, tapi rata-rata semengut. Bawa celengan tulis bantulah pesantren. Nanti waktu kita telefon pesantren tu, tak ada, kami tak suruh begitu. Jadi rata-rata penipuan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kasih. Yang perlu dikasih kalau kita lihat nyata di depan kepala, di depan mata kita, memang perlu dibantu. Cacat habis, kemudian dia kepala rumah tangga, itu kita lihat laki yang mengemis itu dan betul-betul cacat, tidak ada harapan hidup. Kita kenal dia, kita kenal keluarganya. Kalau dia tidak mengemis, entah apa dia makan, itu baru boleh kasih. Tapi model-model yang berkembang hari ini lampu merah, Pak. Emak-emak datang dari Merdu, datang dari Biren, ada yang dari Melabuh kerja di Sigli, ada yang dari Sigli kerja ke Banda Aceh, entah ke mana-mana mereka pergi untuk cari mengemis itu tidak perlu dikasih, Pak. Saya tidak pernah kasih, tidak pernah saya kasih, karena memang hadis menyebutkan itu bukan perbuatan baik. Dan pengumuman pemerintah di simpang-simpang jalan kan ditulis oleh pemerintah, jangan berikan sedekah atau infak kepada pengemis di jalanan. Itu sebenarnya cocok dengan hadis itu. Itu sudah betul. Apa yang habis? Kalau kita kasih, menjamur ini pengemis. Bapak coba lihat pengemis-pengemis itu. Anak semayang mana, Pak? Dari bengah di Tibet, itu sampai maghrib mereka tak salat. Saya jarang sekali melihat pengemis salat. Tak salat. Sudah tak salat, melakukan perbuatan terlaknat. Maka kalau sudah minta, abaikan. Dia taruh amplop di meja, udah diambil sendiri biar kosong. Karena itu memang kadang-kadang tak betul, Pak, tak jujur. Banyak tak jujurnya. Itu anak-anak yang kerja pun itu kadang-kadang dipelihara oleh agen, pelih anak min. Itu juga begitu. Dan saya dapatkan juga berita, dan juga saya baca, juga saya dapatkan berita dari pelakunya. Ada anak-anak yang kecil-kecil itu disewa untuk menimbulkan belas kasihan, supaya dia tidak menangis, disuntik tidur, bukan disuntik tapi diberi ubat tengut. Makanya anak itu tertidur dalam pangkuan. Kita sayang lihat mamaknya, ya Allah ada anak bayi, padahal itu anak orang kadang-kadang, Pak. Dibius, diberi obat tidur tengut benar. Itu saya dapat langsung berita dari orangnya, dan sekaligus saya baca juga begitu. Di kota besar memang begitu kerja, Pak. Jadi ketika ada orang lihat, dia sayang, ya Allah anak ibunya nana ke, kok sayang ke. Padahal anak kau sewa. Maka anak itu, Pak, waktu besarnya dengar-dengar dari ubur, ibu dengar-dengar le orang. Begitulah buruknya akhlak orang-orang yang mengemis hari ini. Jadi tidak usah kasih, kasih ke masjid lebih bagus. Kasih ke ustaz lebih bagus. Berarti ustaznya pengemis juga. Ini pertanyaan bagus, Bapak, sederhana, bagus. Dan banyak orang mendapatkan pengalaman pribadi ini. Banyak. Walaupun saya tidak tahu Bapak ini pengalaman pribadi atau tidak. Tapi banyak, Pak, bukan itu saja, banyak yang mengalami itu. Suami diam-diam memberikan sedekah ke orang tuanya, istrinya tidak tahu. Tidak ada satu ketentuan pun bahawa suami wajib memberitahu isteri kalau dia bersedekah ke orang tuanya. Jangankan ke orang tua, kemanapun dia sedekah tidak wajib memberitahu isteri. Jangankan memberi sedekah, mekawin lain pun tak wajib memberitahu isteri.
Ibu-ibu tenang ibu, baik boleh tenang bercuti. Ini gara-gara saya ulang ni ibu-ibu pada mau pulang semuanya. Tapi begitu hukumnya, tidak wajib memberitahu, karena itu bukan bahagian yang mengganggu sahnya sedekah. Cuma ada cumanya Pak, cuma kurang baik. Kenapa? Akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan sengketa, sekaligus kita tidak memberi efek dakwah. Nanti isteri nanya, bang, uang gaji abang 5 juta, tapi kok selalu adik lihat kok cuma 4,5 juta, 500 lagi kemana abang bawa dulu? Kita nak mau kasih tahu, timbullah kecurigaan. Dari curiga timbul cemburu, dari cemburu timbul rasa benci, dari benci timbul pertengkaran, dari pertengkaran lah keceri. Nya menyo lagi nyo jojo ne pesom 500 ribunya ho anak bibi teh baklung kasib ya kasib nyoka sampai truk kena menteng, kata saya isteri, cukup sampai di sini hubungan kita, padahal baru nikah tu baru 15 hari menikah. Aneh juga nikah ni isteri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh tetapi tidak baik ya. Kemudian tidak ada efek dakwah, padahal kalau kita kasih tahu ini untuk mama ya, saya kasih 500,000 per bulan, itu isteri lama-lama mendidik dirinya untuk mengetahui begitulah agama mengajarkan, karena suami tetap milik orang tuanya walaupun sudah menikah. Pengabdian begitu diadu antara mengabdi ke orang tua dulu atau ke isteri, bagi suami tetap orang tua, begitu hukumnya. Kemudian kalau istri yang melakukannya, istri punya kerja lalu memberi sedekah kepada keluarganya, wajibkah memberitahu suami? Jawabannya sama. Hukum dasarnya tidak ada ketentuan wajib memberitahu suami selama itu uang dia sendiri. Cuma sama lagi, tidak baik, karena akan menimbulkan kecurigaan sampai berujung kepada pertengkaran. Maka istri paling bagus memberitahu. Memberitahu bukan minta izin, bang, saya ada gaji 15 juta. Ini istri yang tadi tu yang kasih 1 juta untuk suami, kan dia ada 15 juta tangan dia tu. Ini untuk ayah ibu saya kasih sekitar 1 juta. Itu bagus, sekaligus mengajak suami berfikir bahwa orang tua istri seharusnya juga dia yang memberi, bukan istri. Kita Pak, kalau sudah menikah orang tua kita bertambah dari 2 menjadi 4. Oh, tinggal mereka satu-satu, cuma berarti itulah orang tua kita. Mertua itu posisinya sama. Kenapa bisa sama? Itu istri kita besar di tangan orang tua, yang melahirkan adalah orang tuanya, yang membuat dia bisa menjadi seperti itu, sudah sekolah sampai S1, yang habis harta orang tuanya. Tiba-tiba kita hanya dengan modal 1 WA, yaitu kalimatnya aku merindukanmu, tiba-tiba menikah. Hanya dengan 1 kata aku mencintaimu, menikah. Semua dibesarkan oleh orang tuanya, habis ratusan juta. Apalagi kalau sempat istri kita dokter, nyen peng kuliah mentang 100 juta Pak, belum koas, belum buka praktek, harus mendahului beberapa tempat, beberapa kali praktek macam, tiba-tiba kahwin sama kita akan terima hasil. Nah, di saat seperti itu harus paham bahwa kita hanya menikmati apa yang telah dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Maka wajib menghormati orang tua sendiri ya, sama dengan menghormati mertua. Maka seharusnya kita suami yang kasih tahu istri, untuk ayah saya, untuk mama saya kasih 500, untuk mamamu pun saya kirimkan 500. Itu yang terbaik, sehingga tidak menimbulkan sengketa. Rupanya tidak cukup uang kita. Disitulah istri memberitahu ke suaminya, bang, saya kasih ya. Suami harus jawab apa? Silahkan, saya pun tidak sanggup saya kasih ke sana, silahkan, biarkan dia berbakti ke orang tuanya. Cuma kalau diadu bagi seorang istri, mana lebih utama berbakti ke suami atau kepada orang tuanya? Lebih utama berbakti ke suaminya, lebih utama. Kenapa? Semakin dekat bakti istri kepada suami, maka semakin dekat orang tua istri menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesimpulan, dia telah berhasil mendidik anak perempuannya untuk melaksanakan
ketentuan agama, iaitu taat pada suami. Makanya kita ni yang jadi mertua, ni bapa-bapa yang jadi mertua, kalau ada anak kita yang perempuan kemudian lebih taat pada suami sampai bilang tak bisa pulang, yang ni hari raya yang kelima tak bisa juga pulang, katanya si abang tak kasih pulang karena tak bisa libur. Kita mertua kasih tahu, nak, tak apa-apa nak, taatlah kepada suamimu. Karena kenapa? Dengan bilang itu kita lebih dekat ke surga, Pak. InsyaAllah kita surga ni kalau membiarkan anak kita taat pada suaminya. Jangan pula kita sahut ikah semenjak kamu kahwin, nya konging Mekah semenjak kamu kahwin, pertama paling ke. Itu jangan sampai ucap. Kamu semenjak menikah ya, saya lihat bertambah palismu. Udah 5 kali engkau tak pulang. Apa-apaan sampai enggak dikasih pulang suami itu segala macam. Udah minta cerai aja sana. Itu bahaya. Itu menunjukkan kita tak faham status dalam agama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesimpulannya tak perlu saling memberitahu selama memakai harta sendiri dan tidak mengganggu nafkah kita kepada isteri. Tak perlu beritahu, cuma tidak baik, akan menimbulkan perkara yang menyusul berikutnya. Demikian.